أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat, para pecinta ilmu marifat dimanapun Anda berada. Pertama-tama dulu, izinkanlah saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya, karena taufik dan hidayahnya, karena kodrat dan iradatnya, sehingga pada hari ini saya bisa hadir kembali dalam rangka menyampaikan pencerahan tentang ilmu ma'rifat. Dan tidak lupa pula kita sampaikan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya dan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kali ini izinkanlah saya menyampaikan, yaitu tentang sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat wajib bagi Allah yang dapat dibenarkan oleh panca indera, yaitu sifat yang dapat dibenarkan oleh panca indera kita bahwa pasti zat Allah memiliki sifat seperti ini. Yang termasuk dalam sifat Allah, yaitu yang termasuk dalam sifat ma'ani ini ada terbagi menjadi 7 bagian sifat, yaitu sifat kodrat, sifat iradat, sifat ilmu, sifat hayat, sifat sama, sifat basar, dan sifat kalam. Di dalam ketujuh sifat ini ada pada diri kita, atau ada pada tubuh kita. Antara lain kodrat, yang artinya kuasa, berkehendak. Kodrat artinya berkuasa, iradat artinya berkehendak, ilmu artinya pengetahuan, hayat artinya hidup, sama artinya mendengar, basar artinya melihat, kalam artinya berkata-kata. Namun dalam sifat Allah ini adalah sifat Allah yang mutlak, ada 7 dalam sifat ma'ani. Tapi di dalam kehidupan kita selaku umat manusia, yaitu kita mempunyai sifat yang 7 ini. Namun dalam hal ini saya uraikan tentang 2 sifat yang ada di dalam kehidupan kita, yang ada di dalam kegiatan kita sehari-hari. Jadi untuk itu saya coba menguraikan tentang dari 7 itu, saya uraikan yaitu dua sifatnya, itu sifat kodrat dan iradat. Kita manusia diberikan Allah tentang sifat kodrat ini, artinya berkuasa. Namun dalam sifat kekuasaan ini yang diberikan Allah kepada manusia,
yaitu ada sifat positif dan sifat negatif. Apabila kodrat atau kekuasaan ini dijalankan dengan kekuasaan berdasarkan petunjuk Allah, maka sangat bermanfaatlah kekuasaan itu bagi manusia. Salah satu contoh kita lihat kehidupan dalam semesta ini. Kita lihat di daerah barat, mereka menjalankan kekuasaannya. Dengan kekuasaannya itu mereka menggali ilmunya. Dengan kekuasaannya mereka bisa membuat teknologi yang sangat canggih. Misalnya membuat pesawat, komputer, dan lain sebagainya. Sehingga alam semesta ini diisi oleh kekuasaan-kekuasaan tadi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kita juga merasakan efek positif dari kodrat Allah tadi, kekuasaan Allah tadi yang dijahirkan pada kehidupan manusia. Sehingga apa yang kita rasakan, teknologi maju mengisi dari kehidupan alam ini, itu semuanya berdasarkan kodrat yang dimiliki oleh manusia, yang dijahirkan oleh Allah, sifat-sifatnya tadi kepada manusia. Dan juga untuk menjalankan sifat yang 7 ini, Allah menurunkan Nabi, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menyempurnakan akhlak agar umat di muka bumi ini benar-benar menjalankan kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Itulah kenapa Nabi kita diberi sebagai rahmatan lil alamin, yaitu menyempurnakan akhlak manusia, agar di dalam menjalankan kodrat tadi benar-benar bermanfaat untuk kehidupan manusia. Jika kodrat dan iradat ini dipergunakan secara negatif, maka akan terjadilah kehancuran alam. Alam ini akan hancur, bumi ini akan hancur. Terjadi perperangan dengan alat-alat canggih tadi atas kekuasaan manusia tadi yang diberi Allah untuk menjalankan kodrat. Bila manusia itu menjalankan dengan hal yang negatif, maka kita menyaksikan sendiri dengan kekuasaan mereka membuat alat-alat perang yang canggih, tapi dengan alat itu juga mereka menghancurkan alam, menghancurkan manusia. Maka inilah maknanya untuk mempelajari sifat ini, agar benar-benar sifat ini dijalankan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis dan sunnah, agar manusia tidak dikuasai oleh hawa nafsu yang merugikan orang banyak, yang merugikan umat manusia. Coba kita bayangkan, apabila kekuasaan ini atau kehendaknya ini dijalankan dengan hal-hal yang negatif, maka terjadilah kiamat alam semesta ini oleh kodrat iradat, oleh kekuasaan dan kehendak
yang menyalahi dari aturan Allah, yang menyalahi dari aturan sunnah-sunnah Rasul tadi. Itulah efeknya apabila sifat-sifat ini tidak dijalankan dengan benar. Di dalam Al-Quran kita mendengar yaitu ayat kursi. Allah melalui ayat kursi yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Quran Surah Al-Baqarah. Bila kita perhatikan dalam ayat kursi ini, jelas bahwa alam semesta, langit dan bumi ini adalah dikuasai oleh Allah. Dengan turunnya ayat kursi ini agar manusia tahu tentang sifat-sifat Allah untuk mengisi kehidupan di dalam menuju kemakmuran masyarakat di alam semesta ini. Jadi sangat lengkap. Allah sangat mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Apabila sifat kodrat itu dijalankan dengan hal yang negatif, maka hancurlah, kiamatlah alam semesta ini oleh manusia itu sendiri. Maka untuk itu, sifat-sifat yang ada pada manusia ini harus dijalankan berdasarkan ilmu. Karena kita ini tidak mempunyai sifat, hanya Allah yang mempunyai sifat. Namun sifat ini ditejalikan Allah ke dalam tubuh manusia. Nah, sehingga manusia bisa berkodrat, bisa beriradat, bisa berkuasa, bisa berkehendak. Sehingga manusia bisa berilmu, bisa mendengar, bisa melihat, bisa berkata-kata. Untuk melengkapi kodrat manusia, untuk melengkapi kehidupan manusia di alam semesta ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apabila ketujuh sifat ini dijalankan dengan benar, dengan hak, maka Allah lah yang menyertai orang yang menjalankan tujuh sifat ini. Apabila dia menjalankan sifat tujuh ini di luar daripada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah, maka itulah orang yang dikuasai oleh nafsu. Maka dia sangat jauh dari Allah. Karena Allah itu sifatnya, apabila kita mengingat Dia, maka Dia selalu mengingat kita. Bila kita mendekati Dia, maka Dia akan mendekati kita. Bila kita menjauhi Dia, maka Dia akan menjauh. Karena Allah ada di dalam diri kita, ada di dalam kehidupan kita. Jadi siapa yang tidak mengenal sifat Allah, maka dia tidak tahu tentang Allah.
karena Allah itu nyata di dalam langkah kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemanapun kita melangkah, Allah selalu menyertai kita, karena zat Allah itu mesra di alam semesta dan mesra di batang tubuh kita, termasuk sifat-sifatnya tadi. Maka berbahagialah orang yang mengerti tentang sifat-sifat Allah dan menjalankan amanah-amanah yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta ilmu-ilmunya. Jadi melalui ilmu marifat inilah kita bisa mengerti tentang sifat-sifat Allah yang ada di dalam tubuh kita, karena ini nyata. Sifat-sifat itulah yang bisa mengatur kehidupan, mengatur diri kita, agar kita selalu dekat kepada Allah. Serasanya sekian yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mana yang baik diambil, mana yang tidak baik dibuang. Dan juga tidak lupa saya mohon bantuan subscribe-nya, like-nya, dan share-nya, agar Anda tidak ketinggalan dengan pencerahan yang akan datang. Serasanya sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.